Sini saya akan menerangkan pupuk organik. Apa pupuk organik itu? Pupuk organik adalah pupuk yang berbahan dari alam, yaitu pelapukan tumbuh-tumbuhan, sisa limbah pertanian, dan sisa limbah peternakan. Pupuk organik ini adalah pupuk alamiah yang kaya akan hayati, kaya akan mikroorganisme yang mampu menguraikan residu dalam tanah, bekerja secara kontinu terus-menerus sehingga tidak akan putus, menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah pupuk organik. Semoga petani kita mau menggunakan produk pupuk organik ini, mampu menghasilkan produk organik. Di sini saya akan memberikan argumentasi tentang pembuatan pupuk organik. Pupuk organik yang saya paparkan ini nanti berbahan dasar atau berbahan pokok kotoran sapi atau letong. Untuk mendapatkan bahan letong itu tentunya kita harus mempunyai sapi-sapi. Sapi-sapi ini yang menghasilkan letong. Kenapa saya memilih sapi-sapi jenis simetal? Jenis simetal ini mempunyai karakter dokoh alias doyan makan. Makannya lahap apapun disikat. Sehingga satu bisa meminimalisir tentang pemeliharaan. Kedua akan memudahkan kita untuk mengelolanya. Terus letongnya akan menghasilkan lebih banyak karena doyan makan tadi. Yang kedua, ini bisa menghasilkan hasil ternak atau hasil anak yang lebih unggul ketimbang sapi PO. Dua sisi itulah yang saya kenapa memilih sapi-sapi simetal. Nah, untuk spek kandang itu harus dimodifikasi sedemikian rupa, yaitu lantai kita buat agak miring sedikit sehingga air ini akan mengalir ke selatan, daerah selatan ini ke sini. Nah, yang lebih penting lagi yaitu kita buat sekat ini antara lantai dan ini ada sekatnya sehingga bisa memisahkan hasil letongnya. Langsung kita buat ke sini mendapatkan tekstur yang akan magel seperti ini. Itu yang perlu ya diperhatikan dalam pembuatan kandang. Jika nantinya apabila kita fermentasi sudah siap untuk dipakai. Itu penting sekali, yaitu spek kandang biasa miring langsung dikasih sekat khusus untuk pembuangan letongnya. Untuk membuat fermentasi ini kita memerlukan beberapa alat yang perlu kita persiapkan, yaitu antara lain gembor, angkong, sekop, cangkul, tong plastik, terus terpal. Ini peralatan yang harus kita persiapkan. Kemudian bahan yang harus kita persiapkan itu kita pakai presentasinya 70 letongnya. Ini 2 angkong cukup, beratnya kurang lebih 70 untuk mengacu pembuatan 1 kuintal bahan. Terus kemudian yang masih sisa 30 kita bagi menjadi ada 5 bahan, yaitu sekam arang, tain grajen, dan jebok pisang. Kemudian ini topsoil. Topsoil ini adalah humus. Ini sinyalemen mikroorganisme yang berasal dari alam. Terus ini ada lagi domolit, kapur pertanian. Nah, sudah kapur pertanian, ada bahan starternya. Bahan starternya ada 2.
yaitu tretes tebu sebagai tempat atau media tumbuhnya mikroorganisme itu, dan mol. Ini molnya. Kenapa saya memilih mol? Mol itu karena mol keunggulannya satu, murah. Kedua, mol ini bisa langsung diaplikasikan ke lingkungan kita dengan baik. Karena apa? Pembuatan mol itu sendiri itu berbahan dari alam sekitar kita ini, baik sayurannya, buah-buahnya, kacang-kacangannya, itu berasal dari alam yang di sekitar kita ini. Sehingga apabila menghasilkan mikroorganisme, dia akan langsung bisa diaplikasikan ke alam kita, ke lingkungan kita. Nah, ini bahan-bahan yang sudah saya ceritakan tadi, yaitu letong 2 angkong, terus tain gelajan 1 bak itu, ini sekam arang 1 bak, kapur ini secukupnya, terus topsoil secukupnya. Baru kita mulai, ini kita proses, kita aduk-aduk biar merata. Maksudnya nanti biar mendapatkan tekstur yang lebih agak kering, ditambah dari kelima bahan ini. Jadi kita lihat, kita cangkul terus merata. Kita cangkul, kita aduk-aduk. Ini biar nanti letong yang tadinya agak basah itu menjadi agak kering. Baru proses kedua, kita kasih namanya decomposernya. Kita aplikasikan ke bahan ini. Untuk mengetahui biar tidak keenceran atau kecemean, itu kita kebasahan ini harus kurang lebih 30%. Titiannya 30%, apabila kita kepel gini tidak akan keluar air. Ini artinya kadar air yang ada di dalamnya adalah kurang lebih 30%. Ini nanti bisa nih 30%. Kita peres tidak akan keluar airnya. Itu konsentrasi kandungan daripada decomposernya 30% kurang lebihnya. Terus setelah ini jadi, terus ini kita akan masukkan ke dalam tandon, tempat ini fermentasi. Hasil adonan tadi udah kita masukkan ke sini. Ini nanti rencananya nanti penuh segini, penuh. Setelah penuh nanti kita tutup pakai terpal gini. Ini terpal. Kita tutup rapat anaerob, artinya kondisinya ini harus benar-benar tertutup dengan rapat. Nah, setelah udah kita tutup rapat begini, kita tunggu kurang lebih 21 hari minimal atau 1 bulan. Setelah 1 bulan nanti dia bisa kita buka, kita angin-angin ke biar nanti tidak berlanjut fermentasinya gitu. Ini yang sudah saya lakukan fermentasi di tempat ini. Ini dengan kapasitas kurang lebih 15 ton. Hasil fermentasiannya akan menunjukkan seperti ini. Ini hasil fermentasiannya. Loh, tidak jemek dan masih ada yang gumpal-gumpal. Ini yang gumpal-gumpal. Ini nanti kita proses selanjutnya yaitu kita giling. Soalnya semuanya nggak kering toh. Ada
kayak gini masih agak basah. Ini tidak bisa kita giling, perlu kita angin-angin kita angin-anginkan, kita paparkan matahari 1 jam atau 2 jam. Nah, ini hasil dari fermentasian. Ini perlu kita mendapatkan sinyalemen kering. Kekeringannya harus memenuhi standar, yaitu bisa digiling. Untuk itu ini tidak kita jemur, ini kita angin-anginkan saja supaya untuk mendapatkan tekstur bisa digiling. Tapi mikroorganismenya masih bisa hidup, nanti bisa tampak. Nah, kalau masih kondisi basah seperti ini basah ini, nah basah, ini tidak bisa digiling, lengket di gilingan nanti. Tapi udah mendapatkan ini seperti ini, nah ini udah bisa digiling, tidak akan lengket. Nah, sudah bisa maur toh. Ini kita paparkan ke matahari sebentar, paling 1 jam 2 jam. Nah, model gilingannya seperti ini. Gilingan ini untuk gilingan letongnya. Mata pisaunya itu kita buat miring berbentuk pilin. Jadi tidak kita bikin sejajar lurus, tidak. Itu miring. Ya seperti mata pisau, mata bor. Modelnya mata bor, miring. Miring dan membentuk kerucut gitu. Sehingga akan menghasilkan putaran yang berbentuk pilin. Dan ini kasih namanya pendorongnya, pas yang paling besar ini, mata pisau yang paling besar ini sebagai merupakan pendorong hasil pada gilingan itu. Nah, ini hasil gilingan yang sudah kita proses. Teksturnya tetap hitam, kelembapannya tetap terjaga. Buktinya kita kepal, ini akan mengempal. Nah, masih mengempal. Artinya kandungan mikrobanya masih tetap terjaga, walaupun melalui proses penjemuran. Penjemuran itu tidak lama soalnya. Cuma mendapatkan tekstur giling biar bisa dapat seperti ini. Jadi nanti petani itu apabila mengaplikasikan mudah, seperti urea. Ini urea hitam namanya, alias pupuk organik.